mau itu tengah, dia bakal gas terus. Yang penting kalau udah ada Petrify kayak dia bakal gas terus ini. Oke, draft pick B, Expanding River. Akhirnya ganti map ya dari tadi. Yes. Ini dia map yang kita tunggu ya adik-adik. Setidaknya kita ganti map nih adik-adik ya. Jangan broken wall mulu gitu kan. Masa ya broken wall mulu gitu kan. Nanti takutnya dikiranya ini map tembok terus nih yang dipakai nih. Enggak lah guys, ini kan emang lagi Aman. map random ya guys ya, dan bahkan kita bisa lihat di sini Expanding Rivers yang sudah dinantikan oleh saya dan Profesor KB. Nah, aku sambil mencari update ya untuk di grup D selanjutnya ya. Karena ini kan kebetulan juga yang main cukup banyak dan berbarengan waktunya Ranger Mas. Yes, betul Jadi, sekali. Sangat wajar kalau kita harus sambil memantau bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada di grup dari D juga nih. Karena mereka tuh mainnya barengan di satu waktu yang sama guys. Oke, tapi di balik itu semua ternyata kita lihat ternyata di dunia udah mulai mengikuti meta yang mungkin kita mencondong ke arah Filipina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Indonesia, Malaysia. Tapi nggak juga Profesor. Mereka semua benar-benar menyaksikan sekarang. Jadi menunjukkan kalau Mobile Legends Bang Bang makin lebih besar di dunia Profesor. Wih, amin ya. Karena emang terbukti sih ini semuanya bener-bener ngikutin track meta yang sekarang. Nggak yang beda-beda banget lah ya untuk draftingnya, nggak yang terlalu jauh-jauh banget juga. Jadi ya sambil menunggu juga nih untuk draftingannya. Langsung tapi ya. Baxia, Fredrin, Pakito di ban. Sementara untuk di Pakistan itu ada Marcel dan Kari ternyata. Oh my god. Pakistannya nggak mau kalau misalkan Sri Lanka pegang Kari ya. Dia nggak, kayaknya di antara mereka ini menjadi sebuah prioritas deh. Your team is picking. Harusnya ya nih, jadi prioritas banget nih. Karena emang terbukti ya, mereka bener-bener nggak ngasih lepas untuk Karinya. Berarti emang ada power dari Kari itu sendiri. Sementara Your team is punya Akai, Oh, ini menarik nih. apakah Akai di habis menyaksikan MPL ID nih Ranger Mas? abis itu tiba-tiba temannya Arlot. Nah, Nah, Arlot temennya, iya kelar dong Akai Arlot. Combo sih. Kombonya instan lagi kan, Akai Arlot. Oke, Harit nutup pergerakan dari Akai. Jujur kalau gue masih Your ngeliat team is picking. dari dua pick ini, Haritnya masih bisa ditutup sama Akai. Dan dipaksa Purify juga ya. Karena emang kan susah ya untuk bermain Harit ketika di hadapan dengan Akai. Karena heavy spinnya bakal ngegulung terus. Dan itu bakal membuat gerakan dari Harit sangat-sangat terbatas. Untuk Poviusnya ini ya pick yang paling aman lah ya. Karena emang mau gimana pun dengan perbedaan hero-hero disability ini ngebuat minimal dari Haritnya bakal lebih bebas dan dinaik pick ini Oke. Kadita. Gue setuju sih, Profesor. Gue setuju banget di naik pick terhadap Kadita ini. Karena Insal tadi benar-benar nggak main sama sekali dan Clean. Oh, ini dia, bukan tanpa alasan Profesor. Ban terhadap Clean ternyata menjadi powernya dari Sri Lanka. Ini emang nggak mau ketemu aja sih kayaknya sih. Makanya dia langsung deny picknya aja untuk Kaditanya dan Hylos. Nah, ini pick paling aman juga nih. Pick yang paling bagus juga untuk melihat bagaimana adanya Kadita, Clean, dan juga adanya Akai. Jadi otomatis setidaknya ada hero badan yang nantinya bisa menahan semua dealing damage yang diberikan terutama kan dari Clean nih. Karena dia modal quick draw dan juga double shot aja udah sakitnya luar biasa nih. Pretek door. Wah, dan satu lagi Profesor, kalau misalnya kita lihat sekarang yang cukup bisa memegangin Clean yaitu ada di sosok dari Popheus. Your team Cuma is banning. kalau Popheus ditabrak full semua damage ke Popheus sampai Rafwave itu juga nggak bakal bisa tahan, Prof. Hilang juga itu ujungnya. Jujur iya, karena ya mau gimana pun nanti kan bakal pedih juga ya ujung-ujung dari raw wave-nya juga ya. Dan Glue. Oke, Glue target Your ban tapi team if Arlotnya tidak. nggak di ban ya. Dan mungkin kayaknya mereka nggak prediksi Arlot itu akan menjadi sebuah prioritas pick terhadap kombinasi dengan Akai sih, Ben.
Wah, atau ini sih, atau emang balik lagi ya di sini karena udah ketemu lawannya Povius, jadi ya udah emang pede aja gitu. Dikasih sama Pakistannya kan. Oke. Dan ini kita lihat para pasukan dari tim Pakistan, mereka cukup kebingungan untuk pick. Apakah mereka akan tutup dengan Lilia Purify? Iya. Oke lah, ada Purify setidaknya ya. Emang harus mid laner Purify nih untuk menjawab Kadita dan juga Akai. Leomord, Akai Roamer. Akai Roamer, Be. Menarik ya. Ini menarik sih. Akai Karena melihat Roamer. dari potensi Leomord yang muncul ini jatuhnya juga power pick dari Pak Haisam yang emang kebetulan diambil nih. Team is picking. Dan Ya. Idit, sebagai EXP laner damage semua nih kiri. ya damage semua sih. Tapi setidaknya ada Akai Ji yang emang habis dapat adjustment juga. Idit juga habis dapetin adjustment di mana dia bakal lebih bisa nge-spam untuk skill onward-nya atau skill keduanya untuk melakukan suplex. Jadi nanti gerakan dari lawan-lawannya bakal tertahan sedikit atau sejenak. Dan untuk Idit, dia poin plusnya ada di area Lord. Dia gampang banget nge-Lordnya nanti. Tapi kita memikirkan jungle yang dimiliki dari tim Pakistan. Ini jungle seperti apa yang akan diamankan sama dia? Karena jujur, Draft Sri Lanka ini bagus banget sih, Profesor. Saya setuju. Dan, Tamus jungle? Really? Iya, Tamus jungle ini harusnya. Karena udah kelihatan banget dengan adanya patch terbaru yang dimana mungkin kita ngomongin soal nyebrang crossing area jungle itu hal yang memungkinkan buat sekarang Ranger Mas. Jadi bisa saja kita melihat Tamus jungle ini bisa langsung main rusuh. Karena kan Tamus cuma butuh 2 level doang kan buat main rusuh. Ya, jadi kita baru menyaksikan unique draft pick untuk di game kedua antara Pakistan menghadapi Sri Lanka. Mampukah Sri Lanka mendapatkan game yang kedua atau bahkan Pakistan akan menenggelamkan Sri Lanka dengan kemenangan 2-0 tanpa balas? Jadi buat kalian semua, mari kita menuju ke dalam Land of Dawn untuk unique drafting phase yang sudah kita saksikan. Ini dia game kedua dari Best of 3 series untuk match ketiga kita. Melihat drafting yang cukup menarik dengan adanya Tamus and Friend Pak Tamus and- Haisam. Tamus and Friend, dan kali ini Poveus mampukah dia bisa mendominasi karena dia cukup penting. Dia adalah poin utama dari drafting phase Pakistan menurut gue, Profesor. Jujur iya, karena ngomongin turtle setup semuanya udah pasti bakal digas ya. Dan ini dia kekuatan dari Tamus and Friend Pak Haisam. Udah pasti Tamus bakal and- ngejungle dengan cepat ya. Yes. Dan Hasen kali ini yang dipoking. Karena ngomongin ke arah Nisal dia belum punya power untuk bisa nge-harvest dari awal. Tapi jangan ini lupakan, juga. Profesor, dari Haisam ini dia coba untuk nge-steal loh tadi golemnya. Itu dapat 1 tuh kayaknya lava golem. Dia pakai retri soalnya. Nah, ya kan udah OTW level 3. Dapat 1 lava golem lumayan ya kan, daripada nggak dapat apa-apa. Sementara dari Pak Azhan lihat dia emang nggak ambil itonya Ranger Mas. Dia cuma ngapain? Dia tutup kalau emang nanti Sri Lanka mau masuk ke lava golem. Yes. Supaya tidak ada yang di-steal biar tetap untung. Karena kalau misalnya tadi ada yang di-steal, yang ada cuma berbagi doang, Profesor. Iya, dan ya tidak akan ada yang mau yang berbagi ya, apalagi dengan keuntungan sebanyak ini dari Pakistan. Dan untuk Sri Kavindu sepertinya sesaat lagi akan mendapatkan level keempatnya untuk menuju ke area dari Gold Lane. Apakah akan ada ganking? Karena kalau dilihat dari Sri Pravin dan juga Pak Gurmet, semuanya ini dua-dua Gold Laner ini sama-sama dalam keadaan yang 60% nih HP-nya. Oke, tapi Pak Gourmet kali ini dia nggak bisa terlalu mendominasi seperti dia menggunakan Kari. Dia main sabar, dia tenang, dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dan ini adalah menjadi momen yang penting di mana Turtle apakah sudah didapatkan keuntungan dari Pak Haisam? Tapi levelnya masih sama nih, Profesor, kayaknya. Dan Sama tidak mau, sih. Iya, tadi aku kira bakal ada di level 5. Di belakang sana dari Pak Muid berada di level 4, belikan berdefensif. Pak Hasan mencoba untuk menutup jalan permasukan dari tim Sri Lanka. Pak Muid gak terlalu terburu-buru, dan Pak Haisam dia objektif sekali, Profesor. Pak Muid ini saatnya untuk bisa melakukan defensif. Dan 1, wah, steal terhadap Turtle di tangan para pasukan dari tim Sri Lanka.
Mereka akan memaksa tim fight, mereka tidak akan melepaskan para pasukan dari tim Sri Lanka. Tapi Sri Lanka terlalu lincah untuk keluar dari trapping ini bagi Pakistan. Wah, ini banyak banget ya alasan untuk mengambil Kadita sebenarnya di match ini. Dan sebenarnya nggak sampai situ. Pak Kaisam udah langsung invade jungle. Karena mungkin ada informasi ya bahwa Sri Kavindu udah nggak ada lagi Barbielnya, udah nggak ada lagi Retri-nya. Makanya lihat, sekarang langsung di dive. Tapi untungnya di engage, digagalkan engage-nya. Karena mungkin udah nggak ada lagi ya dari Sri Ramanayake untuk ultimate-nya. Tadi Primal Red-nya udah digunakan ketika di bottom lane. Oke, say thanks kembali lagi tuh Sri Nisal. Berkat Sri Nisal, Sri Kavindu kali ini berada di posisi level 6. Terkejar semua ketertinggalan dari para pasukan tim Pakistan yang tadi sudah terlihat. Dan Hasnat kali ini masih berada di level 3. Lihat, berbanding satu level dengan Hasnen. Dan posisi para pasukan dari tim Pakistan, mereka punya hero yang tidak memiliki DPS kuat Profesor kecuali Tamusya. Soalnya Tamus ya, iya bener banget lagi nih. Hero DPS-nya cuma di Lilia dan Lilia pun tetap tipe yang poking ya. Bukan yang bener-bener buat late game. Oh, flicker tadi dari Praven Oh, oke. sudah digunakan di bagian top lane. Dan sementara itu udah ada gebrakan banyak banget nih yang bergerak ke bagian top lane. 3-man move dari Pakistan dan kayaknya bakal disengage. Karena udah cukup kayak dengan flicker. Dan nanti bakal diserahkan untuk Pak Gurmet mengeksekusi. Oke, The Professor tetap berhasil mendapatkan 1 gold scavenger di area top lane untuk seorang Praven. Ya dan ini harus hati-hati nih. Mungkin untuk Pak Moid ya. Karena untuk Sri Ramanayake dia pakai Inspire Ranger Mas. Jadi kalau misalkan Primal Red Inspire itu damage-nya akan sangat-sangat meledak. Meledak. Dan bahkan kita lihat langsung coba ditahan, langsung ada habis di sana. Ditutup jalannya untuk sosok seorang Moid dan berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Pak Moid gak bisa bertahan dan double kill dari Sri Ramayana. Kali ini membuat para pasukan tim Pakistan mereka kehilangan 2 member yang langsung saja Turtle bisa di take over. Wah ini dia nih kesempatan emas ya untuk mengambil alih objektif. Tapi seperti di bagian top lane Sri Praven tidak bisa kemana-mana dan terkena Sokolil. Sokolil dan Sri Praven emang Pak Gurmet benar-benar bersinar dari game 1 dan game kedua Profesor. Dan akhirnya 1 poin kill didapatkan dan ini cukup mahal dengan adanya gold lane yang hilang. Wah ini habis dapat 2 turtle Sri Lanka boleh sih main-mainnya ke gold lane ya. Karena takutnya dapat poin terus, dapat kill terus Sri Pravennya nggak snowball. Alhasil nanti Pak Gurmetnya bisa solo versus everybody nih. Karena emang berbahaya banget untuk gerakan dari Harit yang stoppernya juga minim. Paling cuma Akai di sini Petrify dan Sri Nisal tentunya bisa memberikan dealing damage burst. Jadi emang harus bener-bener sering atau rajin main ke gold lane nih. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah gold lane, ini para pasukan dari tim Sri Lanka, dia itu bisa dengan sabar menahan gak tahu terburu-buru dan ganking akankah terjadi. Sri Praven kali ini terlalu offside, dipaksa flicker sekalipun dan ditabrak instant kill Profesor. Sri Praven kayaknya tidak cukup aware untuk melihat map kali ini membuat para pasukan dari tim Sri Lanka mereka kehilangan 1 membernya dan gold lanernya lagi yang harus kehilangan heavy spin. Orang defensif, mau tidak mau mencoba untuk menangkap sosok dari seorang Lilia, tapi jangan lupakan Lilia masih punya Black Shoes dan oh my god Rafael berhasil mendapatkan point kill dari Haisam. Nisal, where are you going Nisal? Apakah outplay akan terjadi dan Kavindo berdasa dengan adanya kuda berhasil mencoba untuk menggocek sosok dari seorang Pak Gurmet, tapi tidak tinggal diam. Ada Pak Ramayana di sana Profesor. Wah tapi jujur ya Ranger Mas ya, ini tadi kalau ngomongin MVP-nya cuma di fight di atas, menurutku Pak Hasnat ini MVP-nya. Karena dia ngebadanin sampai setengah darah, dia diving jauh banget. Pak Haisam masuk turret tapi tetap dibadanin sama Pak Hasnat. Habis itu Revitalize dibuka, Glorious Pathway dibuka, dia membiarkan untuk Pak Gurmet pulang dengan Purify yang dia gunakan agar tidak terkena shutdown dari Sri Kavindu. Wah ini pengorbanan yang begitu luar biasa dari Romer Hylos ya. Oke, dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Pakistan mereka tidak tinggal diam. Menangkap di depan sana dan langsung ada para pasukan dari tim Sri Lanka mencoba untuk mendive in, tapi ternyata Nisal lagi-lagi menenggelamkan jungle dari Pakistan. 2 poin kill hilang. Pak Gurmet mencoba untuk bernafas, tapi sayangnya tidak cukup damage dengan magical damage yang dia miliki.
Mereka tidak boleh regroup menjadi satu karena Nisal akan bisa menenggelamkan siapapun dan tanpa pakai Petrify. Wah itu dia ya, tanpa Petrify. Udah jelas banget siapapun targetnya di depan. Ya targetnya udah jelas banget Pak Haisam ya. Dengan Tamus and Friend. Dan juga Pak Moit yang langsung hilang seketika. Otomatis ini membuat gap dan juga point kill yang begitu nyata adanya untuk Sri Lanka. Mereka unggul dari game yang kedua. Dan sekarang menuju ke 4.000 gold seharusnya. Perlahan tapi pasti. Sementara Sri Lanka langsung ngegas lagi. Oke, ditabrak kembali. Pak Muit gak bisa bertahan, instant kill, damage terlalu besar. Tapi Kavindu segera tol maut tanpa ada following up damage. Mereka mencoba untuk menukar dengan yang ada di arah bottom lane. Dan Pak Ashan dengan gagah beraninya dia melakukan clear di arah top lane. Karena masih memiliki Black Shoes, Profesor. Itu dia, Black Shoes. Sepatu hitam yang akan menyelamatkan diri dari Lilia. Dan Pak Azan udah punya glowing wall. Tapi Isam hati-hati sih. Udah boleh respect kayaknya nih Ranger Mark untuk damage dari Sri Praven dan juga Sri Nisa. Karena takutnya tiba-tiba meledak gitu kan. Menurut gua sih udah harus bisa main Radian sih, Be. Radian. Kenapa? Karena di sini ada Sri Ramayana juga. Sri Ramanaya. Sri Ramanaya ini juga punya DMS. Dan kalau misalnya chest kill juga oke sih, Profesor. Itu dia. Estis boleh sih buat ngurangin attack speed ya. Apalagi dari Idit. Iditnya juga nanti bakal punya attack speed yang tinggi dari Inspire. Dan buat sekarang menunggu dulu nih 4.000 gold. Tinggal main aja nih Sri Pravin dan juga member dari Sri Lanka main berlima. Mereka punya Akai, punya Kadita. Kalau dipaksa perang ya mereka punya power pick off. Nah ini salah satunya nih. Ini dia dipaksa perang. Nisal bakal coba ditutup jalannya. Nisal adalah target utama. Pak Hasnat dan ternyata Rafael yang ada siapapun dan Pak Muit. Terlalu lebih di depan sana. Pak Gurmet mencoba menargetkan siapapun. Tapi ternyata Pak Hasnat harus tertekal. Pak Ashan kali ini tidak bisa melakukan cover terhadap seorang Pak Isam. Karena damage dari seorang Kavindu. Sri Kavindu terlalu sakit, Profesor. Aku penasaran sama item dari Pak Muit. Karena menurut aku, kok dia terlalu lembek ya? Iya apa dia War Axe dulu ya kayaknya ya. Apa dia jangan-jangan gak langsung Radian? Tapi digas lagi sama Pak Gurmet sendirian Pak Gurmet. Solo kill, Wih. gagal. Masih ada pasif dan Pak Ke mana? Gurmet. Gak ada mana dia gak bisa keluar dari ceratan Kavindu. Kali ini mereka akan mendapatkan Lord dengan bebas harusnya, Profesor. Waduh itu dia ya membuka Zaman Force 2 kali. Ternyata bukan mana friendly ya untuk teman-teman dari tim Pakistan. Dan sekarang tim Fight Lord. Oh, ada Pak Muit. Pak Muit menjadi poin utama dan poin yang paling penting. Tapi Pak Muit yang bahkan 5 kali tertek dan Profesor. How come Pakistan bisa bertahan untuk di game kali ini? Wah ini jujur agak berat ya. Satu-satunya harapan bertahan cuma dari Lilia. Karena cuma Lilia nih dari Pak Azhan yang memiliki kekuatan untuk bertahan di high ground. Kalau misalkan nanti ternyata nggak bisa ketahan, udah pasti bakal ditembusin terus nih sama Clean. Karena Clean jujur sakit banget sih untuk damage deal-nya. Dan kalau kita lihat dari sekarang Sri Hansen mendapatkan Haisam. Dipaksa mundur semuanya oleh Pak Haisam. Sekarang problemnya adalah gimana mereka melakukan cover, tapi lihat Pak Hasnat tidak bisa berbuat banyak dan harus dimakan oleh Kavindu. 2 hilang, Lord bergerak dari top lane, untungnya masih ada Holy Defense. Wah ini dia ya, team fight yang bisa dilanjutkan kembali 13-4, 7.000 gold. Langsung ditabrak seperti di bagian top lane. Pak Gurmet harus bertahan sebisa mungkin sendirian. Dan ini dia untuk item build-nya. Radiant Armor padahal ya. Tapi kok lumayan tembus ya kalau dilihat-lihat tadi. Dengan damage deal magic aja gitu kan. Wah, ini untungnya masih ada Holy Defense secara top lane sih. Bayangkan kalau nggak ada, ini akan berat. Dan Pak Muit benar-benar gak kuat damage-nya. Heavy speed di dalam turret. Nggak wise banget untuk para pasukan tim Sri Lanka. Pak Muit langsung ada Rafael. Kembali tenggelam para pasukan dari tim Pakistan. Kali ini kehilangan Pak Muit untuk ke-6 kalinya. Pak Muit, what are you doing? Wah itu dia ya, Pak Muit udah tumbang ke-6 kalinya. Ini udah nggak bijak lagi, ini harus lebih jernih sepertinya. Daripada nanti takutnya ada muncul notifikasi. Sudah terlalu banyak tumbang. Dan setidaknya purple buff diamankan oleh Pak Gurmet. Satu-satunya harapan untuk bisa membalikkan keadaan memang cuma dari Pak Gurmet dan juga Pak Azhan.
Karena kalau nanti Pak Muit ini menahan dealing damage kayak paling cuma 3-4 detik doang dia meledak nanti kena petrify. Pak Muit. Dia harus lebih tenang Pak Muit. Gak boleh terlalu terburu-buru Pak Muit. Karena dari tadi Sri Nisal, Sri Kavindu dan Sri Ramanaya ini benar-benar punya damage yang besar dan Sri Praven bahkan tidak tersentuh Profesor. Itu Sri Praven sih walaupun dia tumbang 2 kali ya di early game ya. Tapi setidaknya dia punya frontline yang emang kokoh banget nih. Jadi ya otomatis wajar aja kalau seandainya dia pede mainnya di depan-depan ya kan. Nabrak-nabrak. Nah kayak sekarang nih kalau kita lihat dari itemnya bahkan next mau Berserker's Fury nih dari Sri Praven. Sementara untuk Sri Ramanayake dia udah selesai dengan adanya Dominance Ice. Next mungkin bakal ke Radiant Armor ya. Dan walaupun punya Radiant Armor juga dari Pak Muit tapi balik lagi dia sangat-sangat sering tumbang. Jadi emang harus diperhatikan lagi nih untuk build itemnya jangan sampai nanti dia bonyok. Ya Depan. menurut gua sih dari zoning out yang dilakukan sama Hasten itu udah gak bakal bisa kontes sih Be. Mereka harus lepasin karena udah ada stiker ampunku sepuh di sana ya. Ya udah ampun gitu. Mau dikejar kau enggak harusnya ya. Sama Sri Kavindu. Dan Sri Kavindu ini bagus banget karena Wah, heavy spin. Hastan terkunci dan langsung di depan sana. Targetnya menuju ke arah Pak Muit. Rafael dan Hastan masih bertahan. Apakah ada belum dari dilakukan oleh para pasukan Sri Lanka Flicker for defensive? Tapi Ramanayake kali ini seperempat darah Sekar Mountain tidak ada lagi. Dia bisa memberikan damage DPS yang cepat di arah top lane. Waduh, Wih, double shotnya sih berasa ya, true damage-nya juga udah mulai dalam. Tapi jujur itu tadi Pak Azan yang punya damage tinggi, jadi harus lebih respect lagi ketika masuk ke high ground, hati-hati dengan Lilia. Oke, Lilia Pak Muit, lihat damage-nya setengah darah. Dan sengaja diberikan. Agurmet mencoba untuk cover di bawah sana. Rafael mengeluarkan, tapi ternyata gagal. Dan bahkan Pakistan masih bertahan. Pakistan masih bertahan walaupun ada perbedaan gap 10 kill. Tapi setidaknya di sini ada 11.000 gold yang mungkin masih bisa dipertahankan oleh Sri Lanka. Setidaknya Sri Lanka mungkin akan reset dulu. Gak ada kerugian dari segi point kill, gak ada overcommit. Mereka masih bisa take overlordnya dengan gratis. Perbedaan gold segini seharusnya udah gak bakal bisa dipaksa teamfight dulu sih. Kecuali nanti untuk dari Pakistan yang mereka menyentuh ke checkpoint 45.000 gold atau 60.000 gold. Ya, tapi jangan lupakan. Dalam posisi ini mereka tetap tidak bisa menangkap ke arah Sri Praven. Ini terjadi, mereka berhasil melakukan defensif akibat Sri Nisal memang mengeluarkan Rafael di tempat yang nggak semestinya dan Ramanayake tadi nggak di full power. Jujur ya kalau ngomongin full powernya ya. Tuh, ada flank. Flank Udah. terjadi, Kavindu, kuda di belakang, Hastam jadi target utama dan bahkan Rafael-nya nggak mengenai siapapun Pak Muit. Lagi dan lagi Pak Muit harus tergeletak lemas, Pak Gurmet nggak bisa berbuat banyak. Tidak ada cover yang dilakukan, Pak Hasan harus pulang. Pak Haisam, kali ini dia tidak bisa melakukan cover dengan maksimal. Dan Sri Lanka berhasil mendapatkan 3 pemain dari tim Pakistan. Wah ini pertukaran 3 kill yang tidak adil ya. Ditukar dengan Sri Nisal dan langsung menuju endgame sepertinya heavy spin. Ya, target mereka dengan heavy spin, tapi Hasan damage dari terlalu sakit. Tertek begitu saja. Itu ke belakang, Pak Hasan Loh. cover Praven. Kali ini hampir saja meledak, jangan lupakan. 5 detik lagi menuju ke arah Pak Muit, tapi fokus ke arah PS akan menjadi target utama. Dan ini dia Sri Lanka berhasil membawa ke game yang ketiga, Profesor. Wah ini dia pembalasan di game yang kedua oleh Sri Lanka. Ternyata jelas ya Kadita menjadi masalah untuk di match ini. Mereka perlu respect sebenarnya untuk Kaditanya atau mungkin ya kayak tadi. Ambil aja, deny aja. Daripada ternyata menjadi masalah, otomatis ini yang akan kita pantau untuk di game yang ketiga. Apakah Sri Lanka akan membiarkan Pakistan mendapatkan Kaditanya atau nanti bakal di-deny Kaditanya? Ya, karena kalau bisa kita lihat tadi Profesor, dari segi fight yang dimiliki dari tim Sri Lanka, mereka sangat kuat sekali dengan kondisi yang dimana targeting ke Praven gak ada. Dan Pak Muit bener-bener baru masuk loncat sekali langsung tenggelam. Benar, Dan benar, instant kill. Dan MVP-nya kita mari menyaksikan bersama-sama. MVP jatuh kepada
Kavindu. Wih, udah pasti jelas ya. Dia ngelakuin flank dengan sangat-sangat baik. Nge-start kuda dari belakang. Dan ini yang mungkin harus kita perhatikan ya dari Sri Kavindu. Bahwa ternyata power untuk Leomord-nya juga tidak main-main nih. Wajar aja. Tadi ternyata Leomord di game sebelumnya benar-benar bersinar. Ternyata sekarang lebih bersinar lagi nih. Di tangan Sri Kavindu dari Sri Lanka. Oke, Untuk menuju Sri ke game yang Kavindu. ketiga nih, apakah Leomord akan jadi perebutan sepertinya? Tapi Profesor lihat dari post match ya. Ini goldnya kembali lagi jauh Profesor. Udah ke 11.000. Gila 11.000 ya. Bahkan jauh lebih kejam dibandingkan game pertama dari keuntungannya Pakistan. Karena Pakistan kan walaupun udah sempat unggul tadi kan 9.000 ya di game 1 ya. Jadi perbedaannya jangan jelas-jelas signifikan banget. Ada 2.000 gap gold di sana. Dan melihat dari Pak Azan sih tetap sih emang powernya ada di Lilia. Cuma ternyata emang kita nggak bisa pungkiri bahwa Sri Nisal ini power banget dengan Kaditanya. Jadi ya dua-duanya power sama Kadita, perlu respect, perlu jatuhnya apa ya, kayak tindakan preventif lah untuk ngejawabnya. Karena Kadita nih bisa dibilang bukan hero yang punya jawaban pasti gitu loh. Dia kan punya jawaban kalau emang Kaditanya sendiri tuh miss skill shot. Wah, padahal ada nafas beberapa yang sudah berhasil dimaksimalkan oleh para pasukan dari tim Pakistan. Tapi ternyata memang too strong, emang nggak bisa. Dan Pak Mu'id ini harus lebih sadar sih, dia nggak bisa bermain seperti ini. Kalau Nggak memang boleh. dia nggak capable untuk penggunaan terhadap Popheus itu sendiri, kayaknya Pak Mu'id lebih baik dia gunain yang dia power. Karena tadi gue lihat satu kali loncat, brut hilang. Baru masuk Benar. brut hilang. Nggak lama ya jatuhnya ya.